Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis indikator kinerja kunci pada PT Astra International. Adapun anggota dari kelompok kami yang pertama ada Niken Amelia, lalu ada Hibatullah, lalu ada Indra Marpaung, dan yang terakhir ada Jenny Tesia. Nah, adapun pembahasan kami pada materi kali ini yaitu kami akan membahas tentang latar belakang dari analisis yang kami lakukan, lalu ada tujuan dari analisis yang kami lakukan, lalu ada profil perusahaan, strategi perusahaan, analisis, dan terakhir kesimpulan dan saran. Nah, adapun latar belakang dari analisis yang kami lakukan, kita mengetahui bahwa perkembangan dunia bisnis yang semakin kompetitif menyebabkan perubahan besar dalam persaingan. Nah, maka dari itu pengukuran kinerja yang baik seharusnya memperhatikan seluruh aspek dalam perusahaan. Nah, dalam akuntansi manajemen dikenal suatu alat analisis yang bertujuan untuk menunjang proses manajemen, yaitu balance scorecard, dengan menggunakan metode pendekatan yang berusaha untuk menyeimbangkan antara perspektif keuangan dan perspektif non-keuangan. Nah, adapun tujuan yang kami lakukan dari analisis ini yaitu mengetahui kinerja perusahaan pada PT Astra International menggunakan metode balance scorecard, yaitu dari perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Lalu, mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan merancang indikator kinerja baru pada PT Astra International itu sendiri. Sejarah singkat perusahaan PT Astra International. PT Astra International Tbk didirikan di Jakarta pada tahun 1957 sebagai sebuah perusahaan perdagangan umum dengan nama Astra International Inc. Pada tahun 1990 telah dilakukan perubahan nama menjadi PT Astra International Tbk dalam rangka penawaran umum perdana saham Persero kepada masyarakat yang dilanjutkan dengan pencatatan saham perseroan di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan tiker ASII atau ASI. Astra tentu memiliki visi misi, yaitu yang pertama ada visi, menjadi salah satu perusahaan dengan pengelolaan terbaik di Asia Pasifik dengan pertumbuhan yang berkelanjutan dan struktur keuangan yang solid. Yang kedua, menjadi perusahaan yang intelijen dan agile yang berfokus pada karyawan, pelanggan, dan masyarakat. Dengan misi, sejahtera bersama bangsa dengan memberikan nilai terbaik kepada para pemangku kepentingannya. PT Astra International memiliki beberapa lingkup bisnis. Yang pertama ada jasa keuangan, otomotif, agribisnis, pertambangan, infrastruktur, teknologi informasi, dan properti. Astra menerapkan strategi Triple P Roadmap dengan panduan Goal 2030 untuk bertransformasi menjadi Pride of the Nation yang dilaksanakan melalui yang pertama, Portfolio Roadmap sebagai strategi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, yang kedua, People Roadmap sebagai strategi pengembangan sumber daya manusia atau SDM, dan yang ketiga, Public Contribution Roadmap sebagai strategi kontribusi sosial. Selanjutnya, rekomendasi indikator kinerja. Adapun rekomendasi indikator kinerja PT Astra International Tbk yang diajukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, financial perspective atau perspektif finansial. Ukuran keuangan dapat menunjukkan apakah keputusan yang diambil manajemen sebelumnya dan dilaksanakan oleh organisasi telah memberikan hasil yang maksimal sesuai target yang ditentukan. Dalam perspektif ini, perusahaan secara keseluruhan objektif mengalami peningkatan, di mana realisasi yang diperoleh melebihi nilai target yang ditentukan. Berikut adalah rekomendasi indikator kinerja berdasarkan perspektif keuangan PT Astra International Tbk. Yang pertama ada pertumbuhan pendapatan bersih untuk menciptakan nilai dan menghadapi disrupsi. Grup Astra terus menerapkan dan memperkuat strategi Triple P Roadmap dalam menghadapi berbagai tantangan, mulai dari berbagai perubahan hingga disrupsi yang terjadi setiap saat. Dalam pertumbuhan pendapatan bersih dengan pengembangan bisnis, mengandalkan transformasi digital yang menyentuh setiap aspek model bisnis secara komprehensif agar lebih efektif dalam merespon disrupsi pasar. Di tengah pandemi COVID-19, pertumbuhan pendapatan bersih menunjukkan angka negatif 1% pada tahun 2019. negatif 26% pada tahun 2020, dan di tahun 2021
Grup Astra mencatatkan kinerja yang baik dengan angka 33%, terutama didukung oleh kinerja bisnis otomotif yang meningkat signifikan dan harga komoditas yang lebih tinggi. Dengan posisi keuangan yang kuat, Grup Astra akan terus fokus mencari peluang bisnis baru untuk mencapai pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. Maka untuk tahun 2022 dapat ditargetkan 40%. Yang kedua, return on equity atau ROE merupakan rasio profitabilitas yang menunjukkan perbandingan antara laba setelah pajak dengan modal inti bank. Rasio ini menunjukkan tingkat persentase yang dapat dihasilkan dalam mengelola modal yang tersedia untuk mendapatkan net income dan sebuah kemampuan perusahaan atas pengembalian investasi kepada pemegang saham. Pada tahun 2019, Astra mencatatkan peningkatan ROE sebesar 14%, tetapi mengalami penurunan sebesar 9,5% pada tahun 2020. Namun, pada tahun 2021, Astra menutup tahun dengan kinerja positif, di mana ROE mengalami pertumbuhan kembali sebesar 12%. Dengan kinerja yang baik ini, dan dengan memperhatikan dinamika pasar, Astra bisa mencapai target 9% di tahun 2022. Yang ketiga adalah pertumbuhan jumlah ekuitas. Jumlah ekuitas meningkat 10% dari 195,5 triliun rupiah pada akhir tahun 2020 menjadi 219,6 triliun rupiah pada akhir tahun 2021. Kenaikan jumlah ekuitas terutama berasal dari peningkatan laba ditahan sebesar 10% menjadi 163,8 triliun rupiah dan di tahun 2020 sebesar 149,1 triliun. Maka pada tahun 2022 Astra dapat menargetkan pertumbuhan ekuitas sebesar 11%. Perspektif yang kedua yaitu customer perspective atau perspektif pelanggan. Perspektif pelanggan dapat digunakan untuk menilai kesuksesan perusahaan dari tingkat kepuasan pelanggan atas jasa atau barang yang kita hasilkan. Dari penilaian kinerja tersebut dapat kita lihat bahwa perusahaan terus berusaha untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Berikut adalah rekomendasi indikator kinerja berdasarkan perspektif pelanggan PT Astra International Tbk. Yang pertama, peningkatan pangsa pasar. Pada segmen kendaraan roda 4, Grup Astra mencatatkan peningkatan volume penjualan mobil sebesar 81% menjadi 489.000 unit. Dalam kondisi persaingan pasar yang tinggi, segmen roda 4 Grup Astra dapat meraih perbaikan posisi pangsa pasar dari 51% menjadi 55% sepanjang tahun 2021. Grup Astra telah memperkenalkan 17 model baru dan 20 model revamp termasuk Toyota All New Avanza dan Daihatsu All New Xenia yang merupakan produk yang ditunggu-tunggu oleh konsumen. Diharapkan pada tahun 2022, Astra dapat meningkatkan pangsa pasar lebih tinggi dengan persentase 56%. Yang kedua yaitu tingkat kepuasan pelanggan. Pada tahun 2021, Perseroan mencatat 73 anak perusahaan Astra melakukan survei pengukuran kepuasan pelanggan tahunan, mulai dari pelanggan otomotif, spare part, nasabah jasa keuangan dan asuransi, nasabah dana pensiun Astra, pengguna jalan tol, pelanggan industri, hingga penghuni dan tenan dari produk properti Perseroan. Adapun rekapitulasi dari hasil survei pelanggan di berbagai anak perusahaan tersebut, 63% anak perusahaan Grup Astra yaitu 42 perusahaan berhasil mencapai kepuasan pelanggan sangat puas, 30% anak perusahaan Grup Astra yaitu 20 perusahaan mencapai kepuasan pelanggan puas, dan 7% anak perusahaan Grup Astra dari 5 perusahaan mencapai kepuasan pelanggan cukup puas. Melalui perolehan data tersebut di tahun 2021, diharapkan pelanggan yang sangat puas meningkat menjadi 86% pada tahun 2022. Internal Process Perspective atau perspektif proses bisnis internal mengidentifikasi proses internal yang menjadi poin penting perusahaan sehingga dapat sesuai dengan nilai-nilai yang diharapkan oleh pelanggan dan tentunya akan memberikan pengembalian kepada para pemegang saham. Dalam penilaian kinerja ini, perusahaan berhasil melebihi target yang ditentukan tahun sebelumnya. Nah, dapat kita lihat pada tabel berikut. Dalam pengelolaan limbah menerapkan konsep 6R, refine, reduce, reuse, recycle, recovery, retrieve to energy. Nah,
Dengan demikian, Astra diproyeksikan dapat mengurangi limbah sebesar 23.400 ton. Untuk perspektif penurunan emisi gas rumah kaca melalui inisiatif konservasi energi terstruktur, Astra telah mampu meningkatkan efisiensi, menekan biaya, dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Astra Green Energy yang bertujuan untuk menyempurnakan sistem manajemen energi di program konservasi dan efisiensi energi di level grup. Agen dibangun berdasarkan ISO 50001 tentang sistem manajemen energi dan ISO 50002 tentang audit energi yang memberikan panduan untuk menerapkan konservasi energi di seluruh operasi. Dalam perspektif proses bisnis internal, peningkatan Innov Astra dalam bisnis performance improvement, di mana inovasi grup Astra yang mengimplementasikan pada tahun 2021 dalam program Innov Astra dengan total inovasi dari tahun 1982 hingga 2021 mencapai 13.076.199 proyek. Melalui Innov Astra, para karyawan dari lintas departemen dan anak perusahaan bisa berkreasi tanpa dibatasi oleh sekat-sekat organisasi. Yang terakhir adalah rekomendasi indikator kinerja, Learning and Grow Perspective atau perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Manajemen perusahaan harus memperhatikan kinerja organisasi untuk terus meningkat dengan adanya program pelatihan pegawai untuk mencapai kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dapat menjalankan strategi serta tujuan perusahaan. Berikut adalah rekomendasi indikator kinerja berdasarkan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan pada PT Astra International Tbk. Yang pertama ada menjaga keamanan informasi atau cyber security di unit kerja korporat informasi, sistem, dan teknologi. Pada era digital dan di tengah arus digitalisasi yang begitu marak, cyber security dan privasi data menjadi topik dan isu yang harus menjadi perhatian para pemangku kepentingan. Sebagai bentuk komitmen dalam menjaga keamanan informasi cyber security, Astra Head Office telah menerapkan standar ISO 27001 dan menjaga Key Perform Indicator di unit kerja Corporate Information System dan Teknologi. Penerapan ISO 27001 telah ditinjau setahun sekali oleh auditor eksternal melalui proses audit surveillance ISO 27001. Berikutnya, dalam perspektif pembelajaran pertumbuhan, terdapat penilaian kinerja dilakukan oleh atasan secara objektif dengan konsep TDCA atau Plan Do Check Action. Di dalam pekerjaan, agar kinerja setiap individu dapat terrealisasi dengan baik. Untuk penilaian kinerja dilakukan melalui Key Perform Indicator setiap 6 bulan sekali. Penilaian dilakukan berjenjang dimulai dari minimum 2 level atasan karyawan, dan pihak atasan juga diminta aktif memberikan pengarahan, bimbingan, dan evaluasi sebagai masukan bagi pencapaian kinerja karyawan. Kemudian ada pertumbuhan jumlah tenaga kerja. Walaupun pada tahun 2020 Astra mengurangi banyak karyawan sebesar 17%, namun di tahun 2021 Astra perlahan membuka kesempatan pekerjaan dan dibuktikan dengan peningkatan 1%. Diharapkan tahun 2022 Astra kembali membuka lebih banyak lowongan pekerjaan untuk karyawan baru, setidaknya 2% dari tahun 2021. Dalam perspektif pembelajaran pertumbuhan, yaitu adanya peningkatan karyawan yang mendapatkan pelatihan. Akibat pandemi, Astra mengalami penurunan jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan sebesar 57%. Namun pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan sebesar 27%. Diharapkan pada tahun 2022 Astra mampu mencapai target hingga 30% karena kegiatan operasional yang mulai berjalan seperti biasa dan pulihnya keadaan pasca pandemi. Usulan peta strategi PT Astra International dimulai dari Learning and Growth Perspective. Nah, untuk objeknya yaitu pertumbuhan jumlah tenaga kerja. Dari sini akan adanya peningkatan karyawan yang mendapatkan pelatihan. Kemudian selain itu ada juga menjaga keamanan informasi atau cyber security di unit kerja Corporate Information System and Technology atau CIST yang dapat menyebabkan penilaian kinerja dengan konsep PDCA. Kemudian dari internal proses perspektif ada penurunan emisi gas rumah kaca dan juga pengelolaan limbah berbahaya yang merupakan satu peningkatan dari Innov Astra. Nah, lanjut kepada customer perspektif akan adanya peningkatan kepuasan pelanggan yang menyebabkan peningkatan pangsa pasar.
Kemudian dari peningkatan pangsa pasar kita naik ke financial perspective. Dari sini akan adanya pertumbuhan pendapatan bersih dan akan adanya pertumbuhan jumlah ekuitas yang menyebabkan peningkatan ROE. Baiklah, jadi kesimpulan yang dapat kami berikan yang pertama adalah membaiknya perekonomian dan didukung dengan kemampuan merespons kondisi pandemi yang semakin baik. Seluruh jajaran bisnis Astra berhasil mencetak perbaikan kinerja keuangan dan operasional. Astra menekan konsep Plan, Do, Check, Action atau PDCA di dalam pekerjaan agar kinerja setiap individu dapat terrealisasi dengan baik. Untuk penilaian kinerja dilakukan melalui Key Performance Indicator atau KPI melalui setiap 6 bulan sekali. Yang kedua, secara keseluruhan asuransi Astra menutup tahun 2021 dengan kinerja positif, di mana laba bersih dan aset mengalami pertumbuhan. Baiklah, saran yang dapat kami berikan yang pertama yaitu kegiatan yang dilakukan unit bisnis perlu mengintegrasikan pola pikir yang mengedepankan sinergi yang berkelanjutan di dalam produknya, serta yang terus maju sesuai perkembangan serta upaya pengembangan dan diversifikasi portofolio bisnis sebagai arus pendapatan baru pada masa depan zaman dikarenakan kompetitor yang terus ikut berkembang. Yang kedua, harus menerapkan kebijakan akuntansi yang signifikan di mana kebijakan keuangan grup dirancang untuk mengurangi dampak keuangan dari fluktuasi tingkat suku bunga dan nilai tukar serta meminimalisir potensi kerugian yang dapat bertambah pada posisi keuangan grup. Yang ketiga adalah dalam menetapkan besaran uang muka pada produk Astra harus melakukan penyusunan dan melakukan pencermatan setiap komponen biaya untuk mengetahui berapa besaran uang muka yang diperlukan serta ketepatan besaran uang muka yang akan disediakan kemudian dicantumkan dalam rancangan kontrak. Sekian penjelasan dari kami, terima kasih.